Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Yeay. Baik, hari ini Ibu akan absen dulu, mengabsen kalian dulu. Hari ini siapa di antara kalian yang tidak masuk? Siapa? Nihil. Ya, alhamdulillah hari ini kalian semua sudah masuk dan kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Yuk, ketua kelas silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Hari ini kita akan belajar dan juga bermain. Nah, oleh karena itu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Karena jumlah kalian 20, jadi masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 5 anak. Oke. Silahkan bentuk 5 kelompok, bangkunya ditata semua. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Baik, jika sudah, sekarang kita mulai belajar. Oke, kalian kemarin sudah belajar tentang rukun iman, betul? Ya, masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, rukun iman yang pertama, ya, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, ya, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, rukun iman kepada Rasul Allah. Ya, yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, pandai sekali kalian. Nah, sekarang kita nanti akan belajar tentang rukun iman yang kedua. Nah, sebelumnya kalian masih ingat kan tadi apa rukun iman yang kedua? Iman kepada, ya, iman kepada malaikat Allah. Nah, sekarang mari kita cari tahu lebih jauh rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar itu, coba kalian amati. Nah, setelah kalian mengamati gambar itu, coba sekarang tiap kelompok mendeskripsikan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut itu terjadi peristiwa apa sih? Ibu akan membagikan kertas kerja ya untuk kalian. Ya, silakan diamati, silakan ditulis. Baik, sudah? Nah, sekarang coba kamu, kalau dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 coba sekarang kamu beritahu ke teman-teman, ke kelompok yang lain, apa isi dari gambar tersebut. Silakan maju, tidak apa-apa.
Baik, tepuk tangan. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Ya. Jadi, pada gambar itu terjadi yang namanya kiamat. Nah, pada hari kiamat sebelumnya pasti ada tanda-tanda. Nah, dan juga ada utusan Allah yang bertugas memberikan tanda di hari kiamat. Siapa utusan Allah itu? Dia adalah malaikat. Nah, siapa nama malaikatnya? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nah, jadi siapa sih malaikat itu? Ada yang tahu siapa malaikat itu? Utusan Allah. Ya. Diciptakan dari apa sih malaikat itu? Ada yang tahu? Kemudian, apa saja sih tugas-tugas malaikat? Dan apakah kita dapat melihat malaikat? Baik, sebelumnya buka buku kalian, buku siswa pada halaman 36. Nah, di situ ada teks bacaan. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan teks. Silakan Sylvia baca teksnya. Nanti jika ibu bilang berhenti, kalian berhenti membaca ya. Yuk. Oke, stop. Nah, jadi dari bacaan tersebut kalian sudah tahu siapa malaikat? Ya, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Terus kemudian diciptakan dari apa malaikat itu? Dari nur atau cahaya. Ya. Kemudian apakah kita bisa melihat malaikat? Tidak bisa, karena malaikat termasuk makhluk gaib. Seperti setan, jin setan itu juga makhluk gaib, tapi kita ada yang bisa melihat makhluk tersebut karena ia memiliki indera keenam, memiliki kelebihan yang dikaruniai oleh Allah. Kemudian lanjutkan, Sony, silakan lanjutkan. Oke, stop. Jadi, malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Terus, kita dapat mengetahui keberadaan malaikat itu dari wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Karena seperti kisah Nabi Muhammad yang beliau berada di Gua Hira, itu yang menerima wahyu pertama itu dari malaikat Jibril, ya. Terus kemudian malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, tidak seperti manusia. Jadi tidak memiliki rasa lapar, kemudian tidak memiliki rasa cinta, namun dia hanya memiliki sifat, ya, bukan rasa, memiliki sifat taat kepada Allah, hanya taat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti dilakukan. Seperti
seperti ketika Allah meminta malaikat untuk sujud di hadapan Adam, Nabi Adam. Itu malaikat sujud. Tapi kenapa jin dan setan tidak kan? Ya, dan akhirnya mereka diusir dari surga, kemudian diturunkan ke bumi. Selain itu, malaikat tidak memiliki keluarga. Jadi malaikat itu tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara, seperti itu. Karena hidup mereka itu hanya untuk berkhidmat kepada Allah saja. Kemudian coba Siti diteruskan bacaannya. Baik, jadi malaikat itu benar-benar makhluk Allah yang paling taat dan tidak pernah melanggar sedikit pun. Beda dengan manusia. Manusia dikaruniai oleh akal, pikiran, hati, perasaan, hawa nafsu, keluarga dan lain-lain itu, tapi tetap saja masih bisa melanggar. Namun malaikat ini tidak bisa melanggar karena dia sangat taat, adalah makhluk yang paling taat, karena memang diciptakan itu hanya untuk menjalankan tugas dari Allah gitu. Apabila Allah menyuruh untuk sujud, maka dia akan sujud seumur hidup, bahkan sampai hari kiamat apabila Allah tidak menyuruhnya untuk bangkit. Nah, sekarang dari situ, dari bacaan itu kalian sudah tahu ya, sudah tahu siapa itu malaikat, kemudian diciptakan dari apa itu malaikat, dan tugas-tugasnya. Tapi kalau tugas-tugasnya itu yang di bacaan itu hanya gambaran umum, karena setiap malaikat itu memiliki tugas tersendiri. Jumlah malaikat itu sangatlah banyak, sangat banyak sekali. Namun ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Meskipun hanya nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui, akan tetapi itu tidak membatasi bahwa malaikat itu jumlahnya hanya 10 saja. Malaikat itu sudah banyak. Nah, tahukah kalian nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Ada malaikat Jibril, ya, yang kalian pernah dengar Jibril ya. Kemudian malaikat apa lagi? Selain mereka, Allah juga menciptakan jenis-jenis malaikat lainnya, seperti malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga laut, kemudian malaikat pemikul arsy, kemudian malaikat pembawa catatan amal perbuatan manusia, dan sebagainya, yang jumlahnya itu tidak kita ketahui secara pasti. Nah, karena di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyinya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, yang artinya dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan mengenali malaikat satu persatu. Malaikat yang pertama, seperti yang disebutkan oleh siapa tadi? Mas Ilham, malaikat Jibril. Kemudian setelah malaikat Jibril ada malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat Israfil namanya. Malaikat Israfil. Dicatat ya. Yang keempat malaikat Israil.
pakai Z. Yang kelima ada malaikat Raqib, pakai Q ya, Raqib. Yang keenam malaikat Atid. Yang ketujuh malaikat Munkar. Munkar tulisannya, tidak pakai G. Yang kedelapan malaikat Nakir. Yang kesembilan malaikat Malik. Dan yang terakhir malaikat Ridwan. Nah, Ibu punya tips supaya kalian mudah menghafal nama 10 malaikat itu. Nah, jadi kalian perhatikan, yang pertama malaikat Jibril, kita ambil yang J. Kemudian malaikat Mikail, kita ambil yang Mi. Jadi Jimmy. Tuh. Dan yang ketiga malaikat Israfil, kita ambil yang Ra. Israfil, kita ambil yang Ra. Yang bawahnya Israel, itu kan hampir sama ya. Israel, kita ambil yang Iz, pakai Z, IZ. Jadi Jimmy, Ra, Iz. Dan kemudian yang kelima itu malaikat Raqib, kita ambil yang Ra. Raqib. Kemudian Atid, kita ambil yang T. Kemudian Munkar, kita ambil yang Mu. Nakir, kita ambil yang Na. Malik, kita ambil yang Ma. Dan Ridwan, kita ambil yang Wan. Jadi bacanya Jimmy, Raiz, dan Ranti, Raqib, Ngatid ya. Itu pasti. Jadi kalian tidak akan terbalik ketika mengingat Roiz. Roiz itu pasti Israfil dan Israel. Kalau Ranti itu pasti yang eranya itu siapa? Raqib dan Atid. Karena itu Raqib dan Atid ini adalah malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Pasti selalu bergandengan. Ranti itu Raqib dan Atid, tidak Muna. Muna itu Munkar dan Nakir, tapi Dermawan. Mawan itu Malik dan Ridwan. Jadi bacanya gimana? Jimmy, Raiz, dan Ranti tidak Muna, tapi Dermawan. Nah, sekarang Ibu punya sebuah permainan. Jadi Ibu akan membagikan kartu yang isinya nama-nama malaikat, nama-nama 10 malaikat beserta urutannya. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4 itu mendapatkan tugas masing-masing. Misalnya kelompok 1 itu kan 5 orang. 5 orang kelompok 1 dengan kelompok 4 itu gandengan. Jadi yang kelompok 1 nanti mendapatkan nama-nama malaikat, yang kelompok berapa? Yang kelompok 4 itu mendapatkan urutannya beserta nama malaikat juga. Jadi satu anak mendapatkan 1 nama malaikat. Jadi karena 10, jadi pas 5 dan 5 nomor. Jadi nanti kalian berpasang-pasangan sesuai dengan nomor dan nama. Misalnya nomor 1 itu malaikat Jibril. Jadi siapa nanti yang dapat nomor 1, itu kalian mencari teman kalian yang mendapatkan kartu dengan nama Jibril, gitu ya. Oke, siap? Oke, sekarang Ibu bagikan kartunya. Oke, sudah dapat semua? Sekarang kalian buka kartu kalian masing-masing. Kemudian cari pasangan
Tertib pasangan. Yuk dimulai. 1, 2, 3. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, sudah dapat pasangan masing-masing? Adakah yang belum dapat? Sudah dapat semua? Pintar. Nah, sekarang kalian yang dapat nomor 1 siapa? Ya, silakan pasangan nomor 1 berdiri. Berdiri, satu berdiri. Nah, nomor 1 apa? Malaikat Jibril. Benar, nomor 1 Malaikat Jibril. Tepuk tangan. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, siapa yang nomor 2? Silakan berdiri dengan pasangannya. Nomor 2 apa? Iya, Malaikat Mikail. Tepuk tangan. Yang nomor 3, silakan berdiri. Malaikat apa? Benarkah Malaikat Israel? Lalu yang benar apa? Israfil. Nah, ditukar, pasangan ditukar. Jangan sampai salah pasangan ya. Oke, jadi yang keempat Malaikat Israel, betul. Kemudian yang kelima, siapa yang dapat kelima? Malaikat Raqib, ya. Kemudian yang nomor 6, benarkah nomor 6 Malaikat Nakir? Ketukar, nomor 6 itu Malaikat Atid. Ditukar ya. Iya. Kemudian nomor 7 Malaikat Mungkar. Betul. Nomor 8 Malaikat Nakir. Yang ke-9 Malaikat, betul? Ya, Malaikat Malik. Dan yang terakhir Malaikat Ridwan. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalian semua sudah hebat, sudah pinter, sudah hafal. Jadi, Ibu sarankan kalian belajar dari kalian mengingat nama-nama malaikat itu dari yang Ibu kasih tadi. Apa tadi? Kita ulang bersama-sama. Jimmy, Rais, dan Ranti tidak munah tapi dermawan. Betul. Oke, dari sini sekarang kalian tetap di posisi saja. Itu kartunya bisa dikumpulkan kembali. Ketua kelas silakan mengumpulkan. Baik. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang masih ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Ya, jadi untuk tugas, ya, kalau untuk tugas malaikat itu kita akan belajar pada pertemuan yang minggu depan ya. Jadi hari ini kita hanya fokus pada nama-nama, sifat, kemudian ciptanya malaikat gitu. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan 10 nama malaikat? Silakan maju. Ibu akan kasih bintang di mading kalian nanti. Dan itu ada kolom. Pada insya Allah aku bisa itu, kalian bisa isi. Apa kalian bisa menghafal 10 nama malaikat dengan baik dan benar, ataukah masih belum hafal? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan. Oke, sekali lagi kita ucapkan. Apa tadi? Jimmy, Rais, dan Ranti tidak munah, tapi dermawan. Oke. Sebelumnya, catatannya itu kalian lengkapi dulu. Jika nanti sudah
ada bel bunyi baru kita berdoa ya. Sambil menunggu, catatannya kalian lengkapi dulu. Oke, kita simpulkan dulu. Malaikat tadi apa? Adalah makhluk ciptaan Allah ya, dan diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki orang tua, ya, tidak memiliki keluarga, anak, betul. Jadi malaikat diciptakan hanya untuk berkhidmat kepada Allah, betul. Terus kemudian apa lagi? Ya, jumlah malaikat ada banyak. Namun yang wajib kita ketahui hanya 10. Oke, bel sudah berbunyi. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silakan memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, sampai jumpa pertemuan minggu depan. Jangan lupa kalian ingat-ingat apa tadi nama-nama malaikat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.